Air merupakan sumber kehidupan makhluk hidup, utamanya manusia. Sebesar 2/3 aktivitas kehidupan manusia setiap harinya membutuhkan air. Tentunya ketersediaan air bersih menjadi penting di tengah masyarakat. Masyarakat selalu mempunyai daya juang juga ya untuk memenuhi kebutuhannya. Tapi ya tentu saja ini harus menjadi perhatian kita bersama bahwa air itu jangan lupa bahwa merupakan hak dasar. Hak dasar manusia, bahkan itu sudah ditetapkan oleh PBB gitu ya. Setiap manusia mempunyai hak dasar untuk memperoleh akses air minum, air bersih dan untuk kegiatan sanitasinya. Masyarakat dapat memperoleh air melalui sumber daya air yang ketersediaannya berhubungan erat dengan kondisi geografis, geologi, dan cuaca di suatu daerah, sehingga ketersediaan air di setiap daerah tidak merata dalam suatu waktu. Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air menyatakan, pengelolaan sumber daya air dilakukan berdasarkan kemanfaatan umum, keterjangkauan, keadilan, keseimbangan, kemandirian, kearifan lokal, wawasan lingkungan, kelestarian, keberlanjutan, keterpaduan, dan keserasian, serta transparansi dan akuntabilitas. Kalau selama ini pendekatannya hanya secara fisik, misalnya membangun turap-turap dan sebagainya, itu ternyata tidak cukup. Gitulah. Oleh sebab itu pendekatan ekohidrologi yang tadi disebutkan itu dinilai menjadi pendekatan yang lebih memberikan solusi berkelanjutan. Karena ekohidrologi ini merupakan ilmu transdisiplin katakanlah begitu, yang menggabungkan ilmu-ilmu yang lain. Paling tidak di sana ada ilmu hidrologi ya, yang terkait dengan cuaca, bagaimana mengkuantifikasi jumlah airnya misalnya gitu ya, dan tantangan-tantangan di dalamnya. Ada unsur ekologi di sana, ekosistem, hubungannya dengan perilaku masyarakat gitu ya. Terutama dalam ekologinya. Kemudian ada juga ekoteknologi. Jadi pendekatan-pendekatan teknologi yang lebih friendly itu yang bisa digunakan. Jadi tidak sekedar misalnya adopt teknologi tetapi sering tidak ramah lingkungan misalnya. Itu jauh gitu ya. Kemudian juga budaya atau culture. Nah, tentu saja setiap aktivitas yang berpengaruh terhadap lingkungan itu dilakukan oleh manusia utamanya sebagai pelaku. Sementara manusia itu punya perilaku, punya budaya. Pemanfaatan sumber daya air melalui pendekatan kebudayaan dan kearifan lokal dengan melibatkan peran serta masyarakat mulai dilakukan pemerintah. Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi pada tahun 2020 bekerja sama dengan para seniman menyediakan kebutuhan air bagi masyarakat di daerah sulit air melalui pendekatan kebudayaan. Memang Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan tahun 2020 itu ada proyek untuk instalasi air. Jadi misinya sebenarnya untuk instalasi seni, tetapi bisa bermanfaat bagi masyarakat. Karena air saya kira kan menjadi sumber yang cukup penting bagi kehidupan. Kemudian kami melakukan diskusi dengan beberapa teman seniman, kemudian ketemulah dengan seniman dari Jogja, Rudi dan Alfianto, Dedi Alfi. Kemudian kami suruh survei, coba survei mana tempat yang instalasi itu ditempatkan di atas pegunungan gitu, hanya menangkap embun dan airnya nanti bisa digunakan untuk masyarakat. Nah, kemudian setelah teman-teman melakukan survei, Dedi Alfi di Suroloyo, di daerah Kulon Progo, kemudian Mas Rudi di Gunung Purba di Gunung Kidul. Ini agak beda tempatnya memang. Dari situ kemudian kita memberikan dana hibah untuk membuat karya instalasinya itu. Jadi
basisnya. Makanya ketika ketemu di sana, coba ini setelah ada instalasi ini, nanti kan menarik nih untuk bermacam-macam event, bisa, makanya objek pemajuan kebudayaan dicari, mulai dari makanannya, ceritanya tadi, cerita lokalnya tadi, cerita tentang Suroloyo sendiri itu kan sudah menarik, sudah membuat orang, kalau orang Jawa pasti penasaran, Suroloyo itu apa sih, tempat kerajaan siapa, secara mitologi seperti apa, mitosnya seperti apa, dan kayak tempat untuk tempat orang untuk menyepi, kontemplasi, kayak begitu sih di situ. Jadi dengan tambahan ini akan menambah nilai dari kawasan Suroloyo itu. Kemudian yang di Gunung Kidul juga itu kan ada tempat di situ, ada cerita lokal juga di situ tentang naiknya kuda Sembrani ke Nirwana, kira-kira gitu. Di situ ada kayak danau kecil gitu. Kita bayangkan itu kan daerah yang cukup tandus, berbatu, tapi ada juga airnya, ada untuk bertani sedikit sekali, tapi itu unik juga gitu. Ada kayak kalau orang bilang sumber air lah gitu, kecil di situ. Kemudian ada juga instalasi kita, jadi semakin memperkuat ini cerita-cerita dari kearifan lokal yang ada di situ, berbasis cerita rakyat dan juga view alam yang cukup bagus karena langsung melihat ke Jogja kalau dari atas itu. Kemudian juga tapi agak sulit air, dengan tambahan instalasi kita ini mudah-mudahan bisa mendukung itu gitu. Alat penjaring kabut di Suroloyo dan Gunung Kidul di Yogyakarta merupakan prototipe bagi pemerintah untuk memasang instalasi tersebut di daerah lain yang juga mengalami kesulitan air. Instalasi ini bisa memberikan prototipe bahwa seni bisa juga memberi manfaat kepada masyarakat dengan mengandalkan kekuatan alam. Jadi sustainable living-nya bisa terjamin, bersahabat dengan lingkungan, itu kan begitu yang penting Pak, tidak merusak lingkungan dan sebagainya. Tuhan sudah memberikan anugerah alam semacam ini. Nah, coba kita syukuri dengan membuat karya instalasi ini. Adalah Rudi Hendriatno, seniman asal Yogyakarta, merupakan salah satu pembuat instalasi penjaring kabut yang didirikan di Kampung Pitu yang berada di puncak Gunung Api Purba, Gunung Kidul, Yogyakarta. Om Swastiastu, saya Ratni, Sales Manager di Brahmana Wetukurung Resort, mengucapkan selamat atas mengudaranya Jawa Pos TV di Bali. Semoga dapat memberikan informasi dan hiburan yang lebih menarik lagi di Bali untuk masyarakat Bali. Dan semoga Jawa Pos TV semakin jaya dan semakin mengudara. Hamparan pemandangan hijau nan indah, luas membentang, di bawah kaki Gunung Api Purba, Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Yogyakarta. Disinilah Kampung Pitu berada pada ketinggian 1000 meter di atas permukaan laut. Kampung Pitu dikenal masyarakat sebagai kampung sakral atau keramat. Kampung ini hanya bisa diakses melalui kendaraan roda 2 atau roda 4 dengan kapasitas mesin minimal 2000 cc. Sesuai namanya, kampung ini hanya memiliki 7 rumah. Masyarakat setempat percaya Kampung Pitu akan mendapat malapetaka bila terdapat lebih dari 7 rumah. Saat ini Kampung Pitu dihuni 32 jiwa. Sebetulnya Kampung Pitu itu kampung yang disakralkan. Pertama kali kita kenal sama temen yang dari isi Jogja, rencana mau ke sini, mau memasang alat penangkap embun. Yaitu pada waktu itu tak suruh pendekatan dulu sama masyarakat karena masuk kampung adat atau kampung sakral.
Jadi harus pendekatan dulu ke masyarakat, terus nanti gimana solusinya masyarakat disuruh apa, baru kita bisa mendirikan alat penangkap embunnya. Nama saya Rudi Hendriatno. Sekarang saya berada di puncak Gunung Api Purba di Ngelanggeran, yaitu Kecamatan Patuk, Gunung Kidul, Wonosari. Di belakang saya ini adalah alat penangkap kabut yang bertujuan untuk menangkap kabut dan mengambil airnya untuk dimanfaatkan oleh warga setempat. Nah, tepatnya di desa Kampung Pitu, dusun Kampung Pitu. Ide awalnya ini berasal dari Kemendikbud, mengundang beberapa seniman untuk menciptakan karya seni yang fungsi. Jadi saya memilih temanya itu tentang air. Jadi kebetulan di Wonosari itu salah satu daerah di Indonesia yang cukup signifikan krisis airnya. Jadi saya berinisiatif untuk meletakkan alat ini di sini, dan ide dengan bertujuan dibentuknya sebuah karya seni yang multifungsi dan serbaguna itu untuk menciptakan sebagai destinasi wisata juga, dan manfaatnya bisa dirasakan oleh masyarakat dan menimbulkan datangnya wisata, orang-orang yang berwisata ke daerah Wonosari. Alat penjaring kabut ini memiliki cara kerja yang sederhana, sehingga bagi Rudi yang berlatar belakang seorang seniman pun masih mampu membuat dan mengaplikasikan alat penjaring kabut di puncak Gunung Api Purba. Cara kerja alat penangkap kabut ini, alatnya terdiri dari paranet dan rangka besi galvanis. Nah, kabut yang datang dari bawah itu akan menempel ke paranet, dan nanti dari paranet itu berupa bentuk butiran-butiran air yang akan turun ke bak penampungan. Nah, untuk artistiknya pun kita harus mengkaji angin dan arah angin yang paling banter itu di daerah mana gitu kan. Walau berpenduduk hanya 32 jiwa, kebutuhan air di puncak Gunung Api Purba sangatlah penting. Karena di kampung ini akses air belum terjangkau oleh perusahaan daerah air minum PDAM karena lokasi yang sulit dijangkau. Dari 18 kapenowonan atau kecamatan ini, hampir seluruhnya sudah terjangkau oleh kebutuhan air bersih. Ada beberapa skema yang kita lakukan. Yang pertama, melalui layanan PDAM sebesar 24%. Kemudian layanan pedesaan, yaitu beberapa kelurahan ini membuat semacam PDAM kecil atau Spamdes atau Simpamas, jadi sistem pengelolaan air minum di pedesaan. Ini hampir 42%, kemudian sisanya melalui kebutuhan non-jaringan. Nah, ini terus kita lakukan. Untuk air minum yang layak ini baru sekitar kebutuhan 82%, 18% kita akan selesaikan. Jadi kebutuhan air minum layak ini antara lain masalah kualitas, kuantitas, keterjangkauan. Gunung Api Purba yang berada di kawasan Pegunungan Batu Ragung, kawasan Pegunungan Selatan Gunung Kidul, telah terbentuk sejak 70 juta tahun lalu dan terdiri dari bebatuan vulkanik hasil letusan gunung api pada masa purba. Dengan kondisi geologi pegunungan yang terdiri dari bebatuan, masyarakat setempat sulit memperoleh air bersih dari tanah. Berkaitan dengan keberadaan air tanah, tentunya kondisi geomorfologi dan geologi tersebut akan mempengaruhi. Karena memang di dalam air tanah sangat tergantung kepada 4 hal. Yang pertama adalah morfologi,
yang kedua adalah geologi, yang ketiga adalah curah hujan, dan yang keempat adalah vegetasi. Nah, kalau kita melihat dua aspek morfologi dan geologinya tadi, maka keberadaan air tanah di wilayah Kabupaten Gunung Kidul itu dapat kita juga bagi menjadi tiga. Yang pertama yang ada di bagian utara yang disebut sebagai pegunungan selatan tadi, sebetulnya utara tapi selatan, itu dapat dikategorikan sebagai daerah yang air tanah langka. Ya karena batuannya keras, ya masuk dalam kategori hard sedimentary rock. Sedangkan pada bagian tengah yang disebut dataran tadi morfologinya, airnya cukup banyak sehingga dia masuk dalam daerah air tanah yang produktif. Nah, kalau yang kita ke selatan lagi, yaitu ke pegunungan Kars, Gunung Sewu, secara teori mengandung air dan tidak masuk daerah air tanah langka. Kenapa? Karena memang di pegunungan Sewu ini atau Gunung Sewu ini banyak terdapat sungai-sungai bawah tanah. Nah, sungai-sungai bawah tanah ini terbukti membawa air dengan cukup banyak. Bahkan pada sungai bawah tanah Baron yang keluar di pantai, debit airnya itu mencapai lebih dari 8.000 liter per detik. Beberapa sungai bawah tanah yang lain seperti Bribin yang saat ini dimanfaatkan bahkan bisa antara 1.500 sampai 2.000 liter per detik. Hanya saja kondisi Kars ini berbeda dengan kondisi yang di dataran Wonosari. Keberadaan alat penjaring kabut di Kampung Pitu sangat dirasakan manfaatnya oleh warga sekitar, khususnya di musim kemarau. Sebelum ada air kabut tuh ngambil airnya jauh dari gua, dari tebing-tebing. Semenjak Mas Rudi pasang alat penangkap embun, alhamdulillah itu bagi saya pribadi juga warga masyarakat Kampung Pitu itu sangat bermanfaat khususnya di bidang air tersebut. Kualitas air hasil jaringan kabut di Kampung Pitu telah diteliti di laboratorium dan memiliki tingkat keasaman atau kebasaan atau pH senilai 6, artinya air aman untuk digunakan. Kalau untuk standar kualitas air ya dalam hal pH, sebetulnya kualitas air yang dapat dikatakan dapat dikonsumsi dengan aman itu adalah yang memiliki pH 6-8. Jadi 6 itu masih masuk. Nah, walaupun demikian kita perlu menyadari bahwa air hujan sendiri biasanya memang pH-nya itu cenderung lebih asam, yaitu berada di bawah 6. Keberadaan alat penjaring kabut yang sederhana dengan memanfaatkan sumber daya alam yang ada di Kampung Pitu dengan tidak merusak alam sekitar, mampu menjadi solusi pengadaan air bersih bagi masyarakat di Kampung Pitu. Hal serupa juga dilakukan oleh Dedi Sofyanto yang turut mendirikan alat yang sama sebagai prototipe pengadaan air bersih yang diinisiasi oleh Kemendikbudristek di daerah Suroloyo, Kulon Progo, Yogyakarta. Om Swastiastu, saya Kiki dari Hari Sunset Road Bali mengucapkan selamat atas mengudaranya Jawa Pos TV. Semoga tidak hanya menjadi media yang informatif tetapi juga terpercaya dan juga dapat menginspirasi seluruh masyarakat Bali. Om Santi 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 Om. Sebelumnya kami kesulitan air selama ada dari bantuan dari penangkapan air kabut itu, alhamdulillah dusun kami bisa tercukupi kebutuhan air.
kasus Suroloyo di masalah di tempat tersebut adalah kondisi geologinya, yaitu batunya. Ya, batunya termasuk dalam kategori breaksy andesit yang di mana kategori breaksy andesit ini memiliki permeabilitas yang kecil sehingga memang tidak memungkinkan untuk litologi tersebut menyimpan atau sebagai wadah daripada air tanah. Dan biasanya juga kalau daerah puncak memang hujannya banyak, ya, vegetasinya lebat. Tetapi kalau untuk memanfaatkan air tanah malah posisi muka air tanahnya itu biasanya dalam, ya, karena daerah puncak seperti itu biasanya juga menjadi daerah resapan atau imbuhan, dan daerah resapan atau imbuhan air tanah itu ditandai dengan keberadaan air tanah yang dalam seperti itu, sehingga memang dapat dikatakan kondisi tersebut tidak begitu baik atau tidak begitu cocok atau tidak begitu mudah untuk mendapatkan air tanah pada lokasi tersebut. Inilah alat penjaring kabut yang menyelimuti puncak Suroloyo untuk diubah menjadi air bersih yang didirikan di perbukitan Kulon Progo sebagai salah satu solusi memenuhi kebutuhan air bersih bagi masyarakat di Dusun Keceme, Desa Gerbosari, Kulon Progo yang sulit memperoleh air tanah. Dedi Sofyanto, seorang seniman asal Yogyakarta, dan juga merupakan dosen di Institut Seni Indonesia Yogyakarta, mendirikan alat instalasi air ini dengan melibatkan peran serta masyarakat setempat. Puncak Suroloyo juga dikenal masyarakat sebagai tempat sakral yang harus dijaga. Proses pembuatannya ini juga kita tidak semerta-merta kita buat prototipe terus ditaruh di sini gitu, nggak. Kita harus ada pendekatan ke masyarakat melalui adat yang berlaku di sini, dari mulai cara merawat air, cara penempatan gitu. Jadi kita ada semacam syukuran gitu. Jadi proses penggaliannya ini kita harus mengajak sesepuh sini. Jadi ada hari apa, terus lihat cuaca, perkiraan, dia yang lebih tahu tentang keadaan sini sih. Proses awalnya idenya itu dari 2019 sampai akhirnya jadi 2020 gitu. Nah, itu di Desember akhir ya, November Desember akhir itu. Jaring penangkap kabut ini full kabutnya itu bisa sehari itu 20-an sampai 25 liter. Itu kabutnya, tapi kalau pas musim hujan bisa penuh tong ini sampai 5.000 liter itu. Karena intensitas curah hujannya kan kalau di bulan-bulan Oktober sampai Januari kan tinggi, jadi itu campur antara kabut itu, jadi airnya banyak itu. Dan air kabutnya ini udah dimanfaatkan oleh warga untuk kebutuhan sehari-hari sih. Dari sini disalurkan untuk kebutuhan warga sekitar kampung ini, Kampung Suroloyo. Setiap hari kabut mulai menyelimuti puncak Suroloyo pada pukul 2 siang hingga dini hari. Alat penjaring kabut mampu menghasilkan 40 liter air yang kemudian ditampung dalam bak penampungan bersamaan air hujan untuk kemudian dialiri ke rumah warga sekitar. Hasil uji tingkat keasaman dan kebasahan air juga mencapai nilai 8,8, artinya air dapat diminum. Kini warga pun dapat setiap hari menikmati air bersih untuk kegiatan sehari-hari. Mereka tak perlu khawatir lagi dengan kekosongan air di kala kemarau. Bahkan kini Windarno, warga Dusun Keceme, memanfaatkan kemurnian air kabut untuk menyeduh kopi di kedai miliknya. Sedikit
cerita dan memperkenalkan bahwa di Suralaya ini sendiri ada pembuatan jaring penangkap embun atau kabut. Nah, itu salah satunya saya gunakan untuk membuat usaha kopi. Emang rasanya sih berbeda dengan air yang sumber, dengan air yang ditangkap dari jaring penangkap kabut. Kalau yang diambil dari jaring penangkap kabut yang jelas dari segi asid atau asamnya itu pas dan manis juga ada, nggak terlalu, buat kopi itu nggak terlalu ada pahit-pahit sedikit, itu nggak ada. Jadi ya kalau buat kopi itu sebenarnya pas sekali, karena apalagi air embun atau kabut di sini kan bisa langsung diminum langsung pun juga sudah manis dan enak sih. Apalagi buat kopi jadi semakin tambah enak. Dua alat uji coba penjaring kabut menjadi air bersih yang dipasang di daerah Gunung Kidul dan Kulon Progo berhasil menyediakan air untuk dimanfaatkan masyarakat sekitar. Kedepannya, pemerintah akan melaksanakan pemasangan alat serupa di daerah sulit air yang memiliki sumber daya kabut di wilayah lain Indonesia. Dengan melibatkan peran serta masyarakat dalam pemeliharaan alat dan lingkungan, dipastikan sumber daya air akan tetap terjaga dan lestari.